Maaf kalau saya mengganggu. Ini saya Arum. Arum, nggak apa-apa nak, nggak ganggu sama sekali. Arum apa kabar? Alhamdulillah saya baik, Bu. Maaf kalau saya terkesan lancang, tapi saya menelpon Ibu hanya ingin menanyakan soal Mas Vincent. Apa Mas Vincent sudah memberi kabar sama Ibu? Atau mungkin Mas Vincent sudah pulang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Put, kamu kenapa? Kok pakai tongkat? Aku habis jatuh sih, Ti. Tapi alhamdulillah udah nggak apa-apa kok sekarang. Alhamdulillah, Put. Kita sebetulnya mau ngasih tahu ke kalian semua kalau ada anggota baru yang mau bergabung di klub Rohis kita. Iya, Put, mereka lagi daftar sama Izam. Alhamdulillah ada anggota baru. Mungkin mereka daftar karena kemarin kita habis menang lomba rebana, Put. Jadi banyak yang ikut Rohis. Bener tuh, Nak. Kalian nggak mau tahu orangnya siapa? Ya mau lah. Sabar. Satu-satu dong. Nih. Itu mereka. Assalamualaikum, selamat gabung. Waalaikumsalam, Putri. Astagfirullahaladzim, gue nggak salah lihat. Ini Dedemit beneran pakai jilbab. Ya Allah Linda, jaga lisan kamu. Ya wajar aja lah, Put. Linda shock. Gue juga, Put. Oke lah, Bianca tuh emang amnesia. Tapi di demit ini, gue tuh bener-bener curiga, Put. Lo tuh punya rencana apa lagi untuk ngancurin grup Royce kita? Udah, kamu kok jadi kayak preman kayak gitu sih? Gue tuh bukan preman, Put. Tapi gue tuh cuman orang yang punya jiwa pemberani untuk menumpas kaum yang suka pakai jilbab cuman untuk kepentingan jahatnya. Kayaknya kalian salah dicuriga sama gue. Harusnya kalian tuh curiga sama Bianca. Karena sebenarnya Bianca itu udah sadar dari amnesia, tapi dia tuh pura-pura pakai jilbab. Kemarin aja gue ketemu Bianca, dia itu nggak pakai jilbab. Apaan sih? Bi, kamu udah sembuh? Alhamdulillah, Put. Aku udah sembuh. Aku emang udah inget semuanya kok. Tapi aku gak mau lagi balik kayak aku yang dulu. Aku pengen berubah, Put. Aku pengen kayak kamu. Jadi kayaknya harusnya kalian curigain Dara deh, bukan aku. Halo Bianca, gue pakai kerudung itu karena gue dapet hidayah. Karena gue udah muak sama lo dan Rasti karena udah sering ngejahatin Putri. Halo, gue itu jahat karena lo sama Rasti itu otaknya. Karena kalian berdua itu selalu ngeracunin gue supaya gue jadi jahat. Idih, kok jadi gue sih? Lo kan ketua gengnya, otomatis lo dong yang punya otak kriminal. Apa perlu gue sebutin satu? Iya ampun Dara, malu dong sama jilbab. Masa pakai jilbab masih emosian? Udah dong, istighfar. Astagfirullah, udah jangan berantem, stop. Dengar ya, apapun tujuan kalian kesini, kalian harus mengerti dan sadar akan tujuan kalian memakai jilbab. Karena aku nggak mau kalau kalian itu cuma mau mempermainkan jilbab. Karena itu sama aja kalian meledek perintah Allah. Maaf ya Put. Gue janji kok Put, gue bakal dengerin dan turutin semua nasihat lo. Tapi lo bantu gue juga ya, buat nuntun gue ke jalan yang benar. Amin. Semoga lo beneran taubat ya Bianca. Gue jadi terharu dengernya. Amit-amit banget deh ngeliat mereka. Untung aja otak gue tuh lagi mikirin nyokap bokap gue. Coba kalau enggak. Feeling gue ya, ini tuh rencana baru mereka buat ngancurin anggota Royce kita. Bener-bener deh, gue itu sah mengatakan kalau mereka itu adalah teroris Rohis. Put, kok lo diem aja sih? Kalau mau ngomong aja kali. Enggak kok, aku cuma lagi mikirin aja omongan Dara yang tadi. Kan Dara bilang kalau dia tuh udah muak banget disuruh berbuat jahat terus sama Bianca sama Rasti. Nah, mungkin aja benar. Kita juga kan jadi bisa ngorek keterangan dari Dara tentang perbuatan jahat mereka. Siapa tahu, salah satu perbuatan jahat mereka itu ada hubungannya sama hilangnya kostum rebana kita. Bener juga tuh. Yaudah, kita selidikin aja ya. Apa maksud lo bilang lo muak berbuat jahat gara-gara gue, hah? Apa maksudnya? Lo mau nikung gue dari belakang? Iya.
Kalau iya emang kenapa? Gue tuh udah muak ya sama semua rencana lo. Gue tuh udah muak jadi temen lo. Gue gak mau jadi temen lo lagi. Ternyata selama ini lo cuma manfaatin hati gue supaya lo tuh bisa ngewujudin rencana jahat lo. Iya kan? Lo bohongin gue soal Iit kan? Lo tuh seakan-akan gak butuh Iit. Ternyata apa? Lo tuh masih sering ketemu Iit. Iya kan? Jawab, Bi! Kenapa? Lo takut? Lo takut iya? Darah itik buruk rupa, lu tuh gak usah sok ngelawan gue ya. Lo ngaca dong, muka lo itu pas-pasan tau gak? Dijual juga paling mahal gocap, ngaca. Apa kata lo? Woi, apa-apaan sih? Stop. Lo inget ya? Kepala, itik buruk rupa. Ini saatnya gue jatuhin lo, Bianca. Lo liat dia tadi kan? Dia tuh udah mulai ngebangkang tau gak? Kita harus kasih pelajaran supaya tuh anak kapok tau gak? Kita? Maksud lo sama gue gitu? Maaf ya, Bi. Mulai sekarang, gue gak mau ikutan lo lagi. Oh, lo mulai ngebangkang juga kayak si itik buruk rupa Dara, iya? Oke, gue bakal sebarin video aib lo. Bibi, jadi ceritanya lo ngancem gue gitu? Emangnya lo masih inget di mana lo nyimpen HP lo yang ada video gue nya itu? Lo cari sampai ke neraka juga nggak bakal ketemu, darling. Karena videonya udah gue hapus pas lo amnesia. Jadi, mulai sekarang lo nggak bisa nyuruh-nyuruh gue lagi. Dan lo tahu siapa yang nyolong HP lo? Yang nyolong HP lo itu adalah temen lo yang tadi tuh, Dara, Dara. Dan lo tahu, gue sempat ngerekam suaranya Dara pas dia cerita tentang lo. Mau dengar? Iya sih, emang gue sama Bianca yang nyuri kostum rebananya si Putri and the Gang. Tapi lo jangan ngomong-ngomong sama Bianca ya. Denger kan? Nggak perlu, Bi. Lo nggak perlu ngambil HP gue. Ntar rekamannya gue bakal kirim ke lo kok. Dan mulai sekarang lo harus jadi pembokat gue. Iya, Bunda baru sampai. Nggak apa-apa. Kamu kan memang mau ujian, Nak. Bunda yang jadinya merasa bersalah. Karena Bunda minta anterin kamu tanpa rencana. Kak, sejauh ini kita udah cari Vincent sampai ke Banten. Tapi nggak ketemu juga ya. Ya udah Kak, kamu selamat ujian ya Nak ya. Nanti Bunda masakin yang enak. Iya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah, sia-sia cari Vincent. Astagfirullahaladzim. Kalau masuk ke rumah, pasti ingat Vincent. Ya Allah, di mana kamu Nak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ibu, maaf kalau saya mengganggu. Ini saya Arum. Arum, nggak apa-apa nak. Nggak ganggu sama sekali. Arum apa kabar? Alhamdulillah saya baik, Bu. Maaf kalau saya terkesan lancang, tapi saya menelepon Ibu hanya ingin menanyakan soal Mas Vincent. Apa Mas Vincent sudah memberi kabar sama Ibu? Atau mungkin Mas Vincent sudah pulang? Nggak dua-duanya, Rum. Belum memberi kabar. Dan juga belum pulang. Tidak sama sekali. Saya juga baru pulang dari rumah uaknya. Di Banten. Karena saya yakin dia ada di sana. Tapi itu 2 hari yang lalu. Dan uaknya bilang dia sudah pamit pulang. Tapi adiknya bilang dia nggak ada di rumah ini. Astagfirullah. Saya udah nggak tahu lagi, Rum. Saya harus cari kemana. Handphonenya juga nggak aktif. Dan adik-adiknya sudah ngecek ke rumah sakit dan kantor polisi untuk mengantisipasi kalau dia mengalami kecelakaan. Astagfirullah. Saya nggak ada informasi lagi. Saya udah nggak tahu harus bagaimana. Saya bingung. Saya sudah pasrah, Rum. Ya Allah, Mas Vincent. Kamu di mana, Mas? Kasihan ibunya Mas Vincent. Beliau pasti cemas sekali, sama seperti aku di sini, yang juga cemas memikirkan Mas Vincent. Rum, nanti kalau ada kabar dari Vincent, insya Allah saya akan segera kabarin kamu ya. Ibu, Ibu sekarang yang tenang ya. Ibu yang sabar. Saya juga mendoakan dari sini, mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa sama Mas Vincent. Dan mudah-mudahan Mas Vincent bisa cepat pulang. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rum. Ya Allah, kalau memang Mas Vincent adalah jodohku, aku akan bersedia untuk tetap menunggu. Tapi kalau bukan, tolong hilangkan rasa ini, ya Allah. Ya Allah, betapa gelisah hati ini untuk kembali ke Jakarta. Berilah hamba petunjuk-Mu, ya Allah. Ada apa lagi, Vincent? Kok masih belum berangkat juga? Masih berat hati ini untuk pulang, Wah. Gak tahu kenapa, saya masih ragu untuk pulang ke Jakarta. Vincent, kalau kamu tidak berani menginjak Jakarta, selamanya kau tidak akan berani menjalani hidupmu. Hidup itu hanya 2 pilihan, menjadi orang yang menang atau kalah. Kalau kau mau menjadi orang yang menang, kamu harus siap menghadapi kenyataan apapun dalam hidupmu dan melawan hal-hal yang membuatmu kalah.